Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 1243 akan menjelaskan mengenai materi petunjuk evolusi. Pertama-tama perkenalkan kelompok kami. Ya, nama saya Kiki Deka Desnovita dari kelas 1243 absen 18. Nama saya Dinda Jayani dari kelas 1253 absen 14. Nama saya Andi Hayonamidin dari kelas 1243 absen 7. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ubaidillah absen 05. Yang pertama yaitu fosil. Fosil berasal dari bahasa Latin yaitu fossilis yang berarti menggali. Adalah sisa-sisa organisme masa lalu yang mengalami mineralisasi di dalam batuan. Ilmu yang mempelajari mengenai fosil ini namanya yaitu paleontologi. Ya, kemudian lokasi penemuan fosil ini biasanya terdapat pada batuan sedimen atau batuan endapan yang terbentuk dari pasir dan lumpur yang mengendap di dasar laut, waduk, dan sungai. Melalui penelitian fosil ini dapat diketahui bahwa telah terjadi perubahan, perkembangan, dan suksesi yang merupakan bukti langsung dari evolusi, yaitu dari organisme sederhana menjadi organisme yang lebih kompleks dan lebih beragam. Namun, dari suksesi ini tidak dapat berlangsung secara terus-menerus karena ada saatnya itu perkembangan itu terhenti karena adanya bencana alam, habitat yang penuh, dan organisme yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, sehingga organisme tersebut dapat punah. Fosil menunjukkan perbedaan dan penambahan antara makhluk hidup dahulu dan sekarang. Fosil tidak hanya berbentuk tulang, cangkang, gigi, dan bagian lain tubuh hewan yang tertinggal, tetapi juga meliputi cetakan impresi atau jejak yang ditinggalkan oleh organisme zaman dahulu. Fosil menunjukkan perbedaan dan perubahan antara makhluk hidup dahulu dan sekarang. Fosil tidak hanya dapat berbentuk tulang, cangkang, gigi, dan bagian lain tubuh hewan yang tertinggal, tetapi juga meliputi cetakan, impresi, atau jejak yang ditinggalkan oleh organisme zaman dahulu. Tapak kaki atau jejak kaki dari suatu organisme dalam lumpur lunak yang kemudian mengeras merupakan fosil yang paling sering ditemukan. Fosil-fosil di samping dipelajari oleh para ilmuwan untuk dikaitkan dengan sejarah evolusi makhluk hidup. Jadi, fosil adalah bukti terjadinya evolusi makhluk hidup. Beberapa tokoh yang mempelajari tentang fosil adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Leonardo da Vinci. Yang kedua, George Cuvier. Yang ketiga yaitu Charles Darwin. Fosil ditemukan dalam kondisi lengkap, yaitu adanya faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, pH, air, garam, dan angin. Yang kedua yaitu organisme berurai seperti bakteri dan jamur. Yang ketiga yaitu adanya hewan predator atau hewan pemakan bangkai. Yang keempat yaitu adanya bencana alam atau lipatan batuan bumi. Jika tersebar pada suatu tempat yang tidak memungkinkan terjadinya pembusukan, maka organisme tersebut akan merawatkan dan disebut dengan fosil. Contohnya yaitu organisme yang terjerat resin pohon. Resin tersebut akan mengeras dan berwarna kekuningan dan menjerat bagian tubuh organisme tersebut. Fosil yang ditemukan lebih lengkap dari fosil-fosil yang lain adalah fosil kuda. Fosil ini ditemukan oleh Mas dan Osborn. Hasil penemuan tersebut kemudian dibuat rujukan evolusi secara lengkap yang dapat dilihat pada gambar di samping. Ya, dari gambar di samping ini dapat dijelaskan bahwa telah terjadi perubahan dan perkembangan yang mengarah pada evolusi, fungsi, dan bentuk, yaitu antara lain tubuh bertambah besar dari ukuran kucing hingga ukuran kuda saat ini. Kemudian jarak antara mulut dan mata semakin berjauhan. Kemudian leher semakin panjang. Perubahan bentuk leher yang awalnya memakan buah-buahan sekarang bisa menjadi memakan lumpur. Anggota tubuh kaki semakin panjang, yang menyebabkan kemampuan lari semakin cepat. Yang terakhir yaitu reduksi jumlah kaki yang awalnya berjumlah 5 kaki sekarang berjumlah 1 jari. Tentang perbandingan anatomi. Bentuk makhluk hidup yang berbeda-beda ternyata sebenarnya banyak ditemukan kesamaan struktur dasar. Adanya
Anggota tubuh organisme dengan struktur dasar yang sama, tetapi fungsinya sama ataupun berbeda, disebut dengan homologi. Contoh dari homologi yaitu anggota depan buaya, kadal, kelelawar, burung, paus, kuda, dan manusia. Fungsi organ yang berbeda-beda disebabkan oleh adaptasi pada lingkungan yang berbeda. Anggota depan pada buaya, kadal, dan kuda berfungsi sebagai kaki untuk berjalan. Anggota depan pada kelelawar dan burung berfungsi sebagai sayap untuk terbang. Anggota depan pada paus berfungsi sebagai sirip untuk berenang. Anggota depan pada manusia berfungsi sebagai tangan untuk memegang. Adanya homologi dipergunakan sebagai dasar atau bukti terjadinya evolusi. Nah, kebalikan dari homologi adalah analogi. Analogi adalah anggota tubuh organisme yang berfungsi sama, tetapi strukturnya berbeda. Contoh dari analogi yaitu sayap kuku dengan sayap burung, yang keduanya berfungsi untuk terbang. Sirip ikan dengan sirip paus yang sama-sama untuk berenang. Hubungan homologi dan analogi dengan evolusi adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, adanya homologi menunjukkan perkembangan makhluk hidup dari asal yang sama, kemudian menghasilkan spesies yang memiliki organ tubuh dengan berfungsi yang berbeda-beda. Homologi merupakan bukti dari terjadinya evolusi divergensi. Yang kedua yaitu analogi menunjukkan perkembangan makhluk hidup dari asal mula yang berbeda-beda. Tetapi karena hidup dalam lingkungan yang sama, maka memiliki organ tertentu dengan fungsi yang sama. Analogi merupakan bukti terjadinya dari evolusi konvergensi. Ini merupakan dari gambar homologi, yaitu contoh-contohnya yang pertama yaitu sirip paus, yang kedua kaki katak, yang ketiga kaki kuda, yang keempat kaki harimau, yang kelima tangan manusia, yang keenam yaitu sayap burung. Ini merupakan dari contoh gambar analogi, yaitu yang pertama gambar insekta, yang kedua pterodaktil, yang ketiga burung, dan yang keempat kelelawar. Perbandingan embriologi. Perbandingan embriologi berbagai macam makhluk hidup ternyata juga menunjukkan adanya kesamaan. Perkembangan awal beberapa jenis spesies menunjukkan bentuk dan struktur tubuh yang sama. Kemudian masing-masing spesies berkembang dengan modifikasi yang berbeda. Perkembangan makhluk hidup mulai dari zigot hingga dewasa disebut ontogeny. Persamaan perkembangan mulai terbentuk zigot sampai tahap keturunan. Kedua, perbedaan perkembangan mulai tahap selanjutnya yaitu oogenesis atau pembentukan organ tubuh. Yang ketiga, persamaan ini menunjukkan adanya hubungan kekerasan. Ini adalah gambar terbentuknya zigot sampai beras-beras. Yang pertama dari ikan, salamander, ular kura, burung, kelinci, dan manusia. D. Perbandingan fisiologi. Pada umumnya ditemukan persamaan proses fisiologi antara berbagai makhluk hidup. Misalnya dalam hal sintetis protein, proses metabolisme, respirasi, ekspirasi, sintesis ATP, dan lain-lain. Contohnya, atas dasar struktur tubuh yang mirip dan memiliki kesamaan seperti kristalulasi hemoglobin dan burung memiliki kemiripan. Contoh lainnya, paus dengan burung merupakan hewan yang berbeda, baik bentuk, ukuran, maupun habitatnya. Tetapi keduanya memiliki kesamaan, yaitu cara bernafas dengan menggunakan paru-paru. Kemiripan yang ada
memperkuat dugaan adanya kekerabatan di antara makhluk hidup. Perbandingan biosimia. Setiap spesies memiliki ciri yang khas dari susunan biokimianya yang terletak pada susunan DNA, RNA, atau protein. Walaupun perbedaan hanya pada cara bahasa nukleoida atau pada cara gen, bila urusan biokimianya mirip, maka semakin dekatlah hubungan dapatnya. Contoh, manusia dengan hewan babi sama-sama memiliki susunan DNA yang sangat mirip. F. Organ tubuh yang terpisah. Organ spesial adalah organ-organ sisa akibat fermentasi, sehingga tidak berfungsi lagi, tetapi memiliki kesamaan dengan organ serupa yang tidak mereduksi dan masih berfungsi. Organ tubuh yang tersisa manusia antara lain sebagai berikut: appendix atau umbai cacing. Appendix merupakan organ limfoid yang berguna untuk mencerna makanan. B. Gigi taring yang tajam. Gigi taring yang tajam berfungsi sebagai untuk mengoyak makanan sehingga makanan mudah dicerna. Tetapi pada era modern saat ini, gigi taring yang tajam tidak terlalu diperhatikan karena perkembangan teknologi dan budaya, sehingga makanan lebih mudah untuk dicerna mengenai atau beranjak susu. Pada lagi-lagi tulang ekor tetap bergerak pada telinga dan selaput pada hidung mata sebelah dalam. Dan ini gambar tulang ekor yang bentuknya seperti peluru. Dan ini appendix, bentuknya seperti sosis. G. Peristiwa domestikasi. Domestikasi adalah usaha manusia untuk mengubah dan menjadikan hewan dan tumbuhan budidaya. Pengubahan ini meliputi habitat, jenis makan, dan perilakunya. Hewan-hewan yang dipelihara orang saat ini merupakan hewan yang berubah sifat aslinya melalui proses domestikasi seperti anjing, kucing, dan lain-lain. Pada umumnya, usaha domestikasi disertai dengan seleksi dan perkawinan silang sehingga memungkinkan terbentuknya spesies baru, dengan kata lain domestikasi. Dan ini contoh domestikasi anjing pada belas-belas dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum